بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mar'atus Solihah di Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, Qur'ani. Masya Allah. Alhamdulillah. Di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mungkin pemirsa yang ada di rumah pernah menyaksikan podcast kami yang sebelumnya, yaitu tentang Ananda Nur Aini Sulaiman yang alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan sekarang Masya Allah, alhamdulillah kami hadirkan kedua orang tua Abi Umi dari Ananda Nur Aini Sulaiman. Saya izin menyampaikan data narasumber sedikit. Yang pertama, ayahanda dari Na Aini Sulaiman adalah Bapak Dr. Andes Sulaiman Gosalam, MSI. Dan Umi dari Na Aini adalah Dr. Anda Nur Erawati, MSI. Dan sekarang aktivitasnya ayahanda di FIKP Kelautan dan Bunda di Prodi Matematika Departemen Matematika FMIPA. Masya Allah, selamat datang di podcast kami, Abi dan Umi. Boleh ya saya panggil Abi dan Umi? Masya Allah, mewakili Na Aini. Baik, mungkin bisa diceritakan aktivitas yang mungkin berkaitan, yang selain kesehariannya mengajar, apa saja sejauh ini aktivitasnya Abi dan Umi? Saya dulu ya. Iya, boleh. Baik, jadi aktivitas saya selain yang utama itu kan ngajar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, khususnya di Departemen Kelautan. Ya. Kemudian sehari-hari saya juga sebagai pembina Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho, ya, yang alhamdulillah kami bangun di Hertasning baru, kemudian ada juga sudah ada juga di Tanjung Bunga ya, bersama Yayasan Bosoa ya ketika itu. Kemudian juga sementara di Baru. Kemudian aktivitas yang lain juga di Masjid Al-Markas ya, sebagai Dewan Pakar Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengkajian dan Pelatihan Dakwah Al-Markas ya. Kemudian juga di Masjid Al-Mukhlisin ya, dalam hal ini di bagian ibadah, syiar dan dakwah. Kemudian juga di Masjid Al-Aqsa Unhas ya, diamanahkan sebagai ketua takmir masjid. Dan saya kira yang lain-lain ya biasa dakwah lah gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau Umi Era bagaimana Umi? Ya, alhamdulillah kegiatan sehari-hari itu kalau tidak ngajar ya ngurus rumah ya, tapi alhamdulillah karena anak-anak sudah besar sudah tidak terlalu repot lagi. Ya. Masya Allah. Nah ini luar biasa ya. Kemarin waktu saya mewawancarai Nak Nur Aini, saya sendiri ikut merinding ya, karena alhamdulillah saya juga sudah dikaruniai putra putri. Maksudnya kayak bahagia sekali kalau misalkan seandainya anak-anak kami juga bisa menjadi hafizah seperti Nak Aini. Nah ini apakah memang sudah diberitahukan ke Ananda sejak Ananda kecil, atau seperti apa kok bisa tergerak mau menghafal? Maksudnya di tengah remaja zaman now itu kan hal yang sangat berat ya menghafalnya, apalagi mendapat gempuran dari medsos yang seperti itu begitu. Masya Allah. Nah ini bagaimana ceritanya awal mulanya? Ya alhamdulillah, sebenarnya ya tidak ada istilahnya, tidak ada usaha yang bagaimana dari kami ya. Alhamdulillah anaknya sendiri memang mau menghafal ya, dari kecil itu dibanding dengan kakak-kakaknya, alhamdulillahnya dia itu suka belajar ya. Jadi saya ingat sekali pernah satu kali waktu
lagi baring, dia bawakan Quran, dia mau belajar, katanya dia mau membaca. Masya Allah. Itu yang paling saya ingat ya. Habis itu kelas berapa itu Bunda? Umur masih kecil, itu masih balita. Masya Allah, luar biasa. Ya, waktu di sekolah kan kami orang tua juga sibuk, tidak begitu. Tapi saya tahu bahwa anak-anak di Al-Biruni itu memang sudah diarahkan untuk menghafal. Ya, kalau sudah imtihan itu biasa diarahkan ke mulai menghafal ya. Kakak-kakaknya juga waktu itu sudah mulai menghafal. Tapi alhamdulillah ini bisa cepat. SMP itu sudah berapa juz ya. Waktu dia masuk tahfiz camp itu mungkin sekitar 17 juz yang dia punya. Ya, seketika dia sudah hafiz ya, waktu itu selepas dari tahfiz camp 2 bulan ya Abi ya, kemudian dia hafiz 30 juz ya. Pada saat itu saya merasa tanggung jawab yang besar harus dipertahankan, karena kalau dibiarkan begitu saja ya, kita kan sendiri menghafal ya, jadi terasa sekali. Hari ini kita hafal surah apa, besok kita hafal surah yang lain, yang surah kemarin itu sudah lupa. Sudah masa lalu gitu. Masya Allah. Jadi ya memang orang tua harus sering mengingatkan, namanya anak-anak ya. Apalagi memang seperti Mbak Fatus tadi bilang, anak zaman now. Iya. Betul. Ya, Godanya apalagi zaman daring sekarang, mereka kan tidak bisa dilarang untuk pegang HP. Jadi ketika kadang malah kerja tugasnya di HP gitu, ya kadang-kadang kita nggak tahu dia lagi kerja tugas atau apa gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua memang perlu apa ya, kontrol ya, walaupun tidak gimana sekedar kontrol lah. Jadi kadang-kadang dia lagi mager katanya, lagi malas gitu ya, dikurangi lah targetnya sedikit. Tapi tetap tidak berhenti ya, ada itunya, ada setorannya kalau bisa tiap malam gitu. Kalau subuh bisa ada setorannya, ditagih juga. Jadi seperti itu dengan Aini ya. Insya Allah. Kalau dari Abi, ya. Jadi memang Ananda ini sejak kecil ya, dia rajin membaca. Masya Allah. Membaca itu bisa lama, panjang dan cepat juga membacanya. Apakah mungkin dari Abinya juga ya? Masya Allah. Abinya juga dulu itu suka baca buku ya, ini yang baca iya. buku gitu. Tapi buku cerita. Iya. Buku Kopingho itu, berseri-seri, penasaran baca. Masya Allah. Dan ternyata suka membaca ini dan jadi sebenarnya kami tidak ada target menyuruh untuk jadi hafiz atau apa ya. Tapi seiring dengan berkembangnya belajarnya dia, Ananda itu kelihatannya saya lihat ada ekstrakurikulernya kan, di apa, olahraga, seni atau hafiz, berenang atau apalah. Dia bilang lebih bagus tahfiz aja. Dan alhamdulillah dia mau. Waktu pertama ikut seleksi camp tahfiz ya, ternyata hampir tidak lulus. Setahu saya hampir tidak lulus karena membacanya itu dia agak lambat, tidak sampai 2 menit ya, 2 menit kan targetnya ya, hampir 2 menit lebih. Tapi alhamdulillah bisa masuk. Ternyata setelah di camp lancar. bahkan ya setelah level 2 mulai itu kan menyetor per juz ya, itu kadang-kadang ustadznya bilang jangan terlalu cepat. Level 3 juga gitu. Jadi saya lihat kami juga memang selalu mengevaluasi, menanyakan motivasi Ananda, tapi dia juga punya target kelihatannya ya, dan memang dia merasa gimana, sering bertanya artinya, terjemahannya ya, artinya
kebetulan saya alhamdulillah ada dasar lah ya, terlafaz. Dia tanya apa bedanya ini dengan ini, pada beda sedikit kan. Wah beda apa ya, oh jadi diberitahu lah ini bedanya. Dia mau tahu karena kenapa di ayat ini pakai kata ini yang mirip ya, di ayat lain mirip juga tapi beda. Jadi spesifiknya dia sampai ke situ, dan saya lihat ini sangat mendukung untuk hafalannya karena mengerti artinya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Nah ini tadi apa Abi Sulaiman kan bercerita bahwa kesibukannya luar biasa ya, di beberapa masjid jadi pengurus semua. Begitu, bahkan ada yang jadi ketua takmir, kemudian apa artinya itu kan menyita waktu yang luar biasa. Nah ini bagaimana cara mendidik Ananda dengan waktu yang banyak tersita seperti itu, tapi alhamdulillah Ananda bisa jadi begitu seorang hafizah. Itu gimana ini rahasianya nih? Terletak di mana nih? Penasaran. Iya, letaknya kan nggak terlalu, kami juga keluar kan, pokoknya di rumah ya ngontrol lah anak-anak ya, khususnya Ananda ini pas mau tidur itu yang paling sering gitu. Oh gimana ini, sudah murojaah belum sama uminya biasanya. Nah itu jadi kami berdua, jadi uminya juga alhamdulillah membantu gitu. Jadi paling saya ngontrol nanti di akhirnya mau tidur gitu kadang gitu, udah jalan udah ini seperti itu. Jadi kalau Umi Era ya, apa bagaimana ini dalam kesehariannya? Kan ada juga tugas sekolah, belum lagi menghafalnya, belum lagi godaan remajanya. pengen maksudnya remaja kan banyak rasa ingin tahunya ya, beda dengan kami yang sudah berumur. Nah kalau remaja itu kan masih banyak yang ingin dia explore begitu. Nah bagaimana ini caranya, apa kesehariannya ini sehingga bisa tercapai targetnya yang 30 juz seperti itu? Ya, selama ini kan kalau saya lihat Aini Ananda ini kan mirip lah dengan remaja yang lain ya, seperti misalnya suka juga baca buku cerita ya, rata-rata saya lihat dalam keluarga kami itu semua suka baca. Jadi memang dia punya, misalnya dia punya target ya misalnya, tapi kadang-kadang memang tidak tercapai sih saya lihat. Jadi kadang saya sampaikan ke dia bahwa kalau misalnya kita punya tugas ya silakan, misalnya kerjakan dulu tugas sekolah, tugas murojaahnya, kemudian kalau sudah selesai ya silakan mau main HP mau apa silakan ya, yang penting tugas selesai, murojaah selesai gitu. Karena memang namanya anak remaja ya, dalam masa proses perkembangan, ibaratnya orang mengatakan bukan orang dewasa tapi juga belum sudah bukan anak-anak lagi. Iya, skillnya kan kadang ya, anak-anak ini itu. kita harus mengejar, Masya Allah luar biasa. Kalau ini juga Bunda, kan sekarang ini remaja itu kan lingkungannya begitu lah ya. Nah, bagaimana caranya Bunda biar ini tetap tetap menghafal juga, tapi tetap manusiawi juga begitu kan manusia kan bukan robot ya. Kadang kita maksudnya Bunda juga kan penghafal, Umi Ara juga penghafal, Abi juga penghafal, saya pun sedang berusaha. Nah itu kan kadang kita bosennya gampang, apalagi kalau remaja godaannya gede. Nah, terus belum lagi kalau ada teman-teman yang ngajakin, nah ini pasti ada kan pertemanannya. Nah ini seperti itu. Nah cara menjaga ini tapi tidak mematahkan semangatnya untuk tetap menghafal, ini bagaimana caranya Bunda? Kalau saya alhamdulillah Aininya tapi
kadang-kadang saya justru merasa dia kurang pergaulan. Oh begitu. Temannya paling ya teman sekolah, ya kalau misalnya dia anu sih jarang mau keluar, beda dengan kakak-kakaknya. Kadang-kadang keluar. Kalau dia ikut saja orang tua, kadang-kadang orang tua keluar dia juga tidak mau. Jadi dia lebih suka tinggal di rumah gitu. Jadi ya saya pikir mungkin boleh jadi itu lingkungan yang Allah memang berikan untuk dia supaya dia tetap terjaga. Masya Allah. Dan mungkin kelihatannya jadi yang Ananda ini kan tahu arti Al-Quran ya, hadis ada juga beberapa dia tahu, dan dia selalu berusaha menjaga itu pergaulan gitu. Bahkan kadang-kadang kita orang tuanya yang ditegur, kenapa kok nyanyi gitu misalnya, kan bilang nyanyi Islami ini nggak apa nasyid gitu. Kadang kan bilang jangan terlalu banyak. Iya deh memang. Jadi alhamdulillah gitulah, dia nggak terlalu malah mengingatkan. Dan jadi apa yang ada dalam Al-Quran ya, yang memang dia baca, hafal, itu ada pada dirinya, dia ini selalu ingin terapkan gitu. Alhamdulillah jadi gitu. Jadi kami nggak terlalu masalah pergaulan, nggak terlalu ini. Cuma masalah baca dia kadang baca ini aja betul apa ya, gitu. Kan memang Itu suka sering gitu, suka kan, komik gitu loh. Saya bilang ya baca jangan sampai itu yang utama. Ya kalau perlu hilangkan, dia bilang. Bagaimana konsisten deh? Bagaimana konsisten? Saya bilang ya gimana deh? Coba kalau bisa, kalau perlu, kalau memang sudah kelewat disita HP-nya. Gitu kok. Sampai gitu ya. Dan dia berikan keadaan dia rela untuk memang. Jadi dia merasa agak ini alhamdulillah jadi enak juga. Gitu. Nah ini kemarin kan ternyata Naini tuh selain suka menghafal, suka matematika juga katanya. Iya. Gak tahu ya apa mungkin DNA-nya seperti itu. DNA-nya dari uminya dosen matematika, jadi dia suka matematika. Nah ini seandainya dibolehkan memilih, Abi Umi lebih senang anaknya juara Olimpiade Matematika tingkat internasional ataukah menjadi hafizah? Dua-duanya kalau bisa. Wah, Masya Allah, dua-duanya kalau bisa. Amin. Kenapa kok dua-duanya? Iya, kalau saya lihat kan ya waktu kan Allah berikan banyak sebenarnya ya. Tinggal bagaimana memanfaatkan waktu itu seefisien mungkin, yang efektif mungkin. Nah insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Sambil jalan aja santai ya. Dan saya kira kalau yang penting dia punya minat, dan kelihatannya minatnya dua-duanya itu ada ya, dan bakatnya juga ya. Saya bilang please silakan. Kalau Uminya gimana nih? Saya sih cenderung kalau dia berminat, saya mengharapkan dia bisa menjadi ahli tafsir. Masya Allah, ahli tafsir. Kenapa Umi kok ahli tafsir? Supaya semakin mempermantap hafalannya, bisa semakin mendakwahkan Al-Quran, bisa lebih memahami dan bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu Mi, ini kesehariannya Naini ya, saya sebetulnya penasaran itu apakah ada semacam jadwal begitu untuk sehari-harinya, apakah ada rutinitas yang dilakukan, misalkan dia harus ngerjain tugasnya selesai jam segini, habis itu jam segini harus murojaah, atau apakah di sistem santai atau ada waktu-waktu tertentu yang memang dia harus mengaji atau bagaimana? Dia sendiri sebenarnya yang sudah punya jadwal. Masya Allah. Tapi enaknya itu kalau ada yang punya jadwal. Itulah kadang-kadang saya tidak terlalu itu ya, karena masing-masing sibuk dengan mengajarnya, dia juga di sana online daring. Jadi
dia sendiri mungkin punya jadwal, tapi selama ini yang kami terapkan kalau malam itu jadwalnya jam rojaah atau subuh Sekitar jam berapa itu? habis isya gitu. Habis isya ya. Dan memang dia kan senang itu kalau lari ke kamar kami. Oh, karena bungsu ya. Iya. Masya Jadi Allah. kalau dia ada dicolek-colek. Kadang-kadang dia kan memang orangnya memang santai sekali. Jadi ya dia tidak terlalu bagaimana mengharuskan dia, tapi kalau misalnya dia bisa, saya bilang ya 2 halaman gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi mager, ya biasa kan lagi malas nih, 1 halaman saja deh. Masya Allah, luar biasa. Kalau Abi ini apa memang dicita-citakan Abi? Dari mungkin sebelum Abi menikah, apakah memang sudah dicita-citakan punya anak yang hafiz seperti ini atau bagaimana? Sebenarnya enggak sih. Yang penting anak saya itu soleh dan soleha Masya Allah. aja, dan ya kelihatannya jalannya ke situ ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya lihat ya mungkin dari Al-Biruni ini yang sekira berikan motivasi, Masya Allah. terutama dengan adanya camp tahfiz itu sangat bagus. Camp Dan tahfiz ya ya. camp tahfiz, jadi itu memang betul memotivasi anak-anak yang punya bakat atau muyul ke hafalan Quran itu, dan itu dikembangkan dan berkelanjutan. Nah, kami sempat tamat SMP ya, bingung mau sekolahkan di mana ini. Belum lagi Al-Biruni, maaf tanda petik ya, kelihatan mahal. Orang bilang gitu, saya di mana nih? Nah, terus kan di rumah ada dekat sekolah unggulan juga, tempat gurunya bilang bisa masuk itu kalau hafiz, bahkan bebas tes gitu, apalah gitu diberikan ya. Terus nanya-nanya, akhirnya gimana ya ke depannya untuk menjaga hafalannya. Kalau gitu putuskan tetap di Al-Biruni aja. Masya Allah. Gitu. Berarti betul-betul ikhtiarnya orang tua ya. Iya. Walaupun memang biaya lumayan, tapi nilai yang didapat juga dapat gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini Abi Umi mungkin bisa berbagi ke orang tua yang ada di rumah. Saya juga kan orang tua. Barangkali ada doa-doa khusus ini yang dipanjatkan buat Ananda, atau mungkin buat seluruh anak, ataukah memang dikhususkan ke Aini ada doa-doa yang bisa ditiru oleh para orang tua yang menginginkan Anandanya menjadi hafizah juga begitu. Yang saya ingat doa yang sering saya baca habis sholat itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah. Ya, di samping doa-doa yang lain juga itu kayaknya lebih walau alam ya, apakah Allah menjawab doa dari Ananda ini atau bagaimana? Insyaallah. Yang di surah Al-Furqan ya, Iya. Bunda ya. Ayat 74 kalau saya tidak salah ya, 74 atau 75. Ya. Lebih Masya hafal. Allah. Tidak, karena ada doanya. Ya. Kalau Abinya ini kayaknya ada dia. Banyak Abi, doanya. Abi mungkin bisa diflorkan Abi. Sedikit separuh aja rahasianya Abi. Sebenarnya doanya itu udah sama persis dengan apa yang Uminya doakan ya. Masya Allah. Alhamdulillah azwajina. Ya Allah, jadikanlah kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan ya. Azwajinya wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata yang bagus, yang saleh-salehah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa. Bayangkan ini sebagai imam, pemimpin, ini tanggung jawab yang besar, artinya bisa jadi teladan harusnya. Dan itulah yang berat, dan memang ya
ya Allah berikan, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ya kemudahan untuk itu semua. Nah, yang lain saya kira nggak ada juga secara khusus ya. Nggak ada sih, jadi lebih ke situ aja ya. Terus apakah memang betul bahwa terjadi berefek ke perilaku keseharian kalau misalkan antara anak yang berusaha menjadi penghafal dengan yang biasa-biasa itu apa benar seperti itu? Apakah ada perubahan perilaku yang dirasakan untuk Naimi di rumah begitu, Abi atau Umi? Kalau pengamatan saya ini biasa-biasa saja. Biasa ya, memang alhamdulillah anaknya dari kecil sudah tertarik ya, dan akhlaknya sudah tidak macam-macam lah gitu anaknya ya. Mungkin dia pemalu gitu. Jadi dia kalau masih belum kenal dengan situasi ya, tapi kalau misalnya sudah akrab dan cerewet Begitu. Masya Allah. Uminya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian waktu tahu kemarin ada waktu diumumkan bahwa Naimi berhasil menuntaskan 30 juz, itu kan kelas 5 SD ya. Itu bagaimana perasaannya Abi dan Umi saat itu? Kelas 5 SD loh ini. kelas 3 Kelas 3. kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tapi dari kelas 5 dari kelas 5 dia mulai ya. Dari kelas 5 mulai, terus kelas 3 SMP yang tuntasnya dan bisa satu kali duduk 3 juz kemarin ya. Satu kali duduk 3 juz tahap ya. Sementara, Masya Allah, luar biasa. Nah itu bagaimana perasaannya waktu tahu bahwa Naimi diumumkan seperti itu? Ya, sangat senang sih, alhamdulillah. Merasa itu karunia Allah yang harus dijaga. Ya. Itu yang kadang-kadang menjadi pikiran ya bagi saya, bahwa mudah-mudahan saya bisa menjaga amanah yang Allah berikan sampai akhir hayat, dan Allah juga menjaga Ananda ini supaya tetap istiqomah ya, tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi luar biasa ya, memang kan menghafal itu sulit, tapi lebih sulit lagi mempertahankan hafalan bacaan. Pekerjaan sepanjang hidup. Pekerjaan sepanjang hidup. Kalau Abi waktu tahu Naimi diumumkan, alhamdulillah bisa menuntaskan 30 juznya kemarin, bagaimana? Ya alhamdulillah, saya sangat gembira dan bersyukur ya kepada Allah, dan tentu merasa ini tanggung jawab buat kami untuk bagaimana mendukung Ananda untuk terus bahkan bisa meningkatkan ya, meningkatkan hafalannya dan menjaganya. Dan saya lihat ada program ini, kalau nggak salah program dari Ustadz Adi Hidayat ya, yang diterapkan di tahfiz ini, dan itu memang bagus untuk menjaga hafalan. Jadi level-levelnya itu ada tahapannya, nggak berhenti. Jadi level sekarang kan level 3 yang sekali duduk 3 juz ya, menyetor mungkin sekitar 15 kali kan, 10 kali ya, 10 kali. Nanti level 4 kan 5 juz sekaligus, jadi kan mengulang lagi, bertambah banyak dan lebih cepat ya lagi. Nah, nanti lagi level berikutnya 10 juz kan, 7 juz ya, 7 juz sampai 10, 15 sampai ini, jadi berjenjang. Nah, dan ini ya tentu harapan kita bagaimana mencapai itu. Nah, itu sebenarnya dia jadi beban, tapi saya lihat mudah-mudahan Ananda ini bisa lah ya, bisa melakukan kekuatan ya, kemampuan, dan tentu ya, dan jadi berkah juga buat kami keluarga ya, bisa jadi
dipakaikan mahkota Senangnya dan itu. memberi syafaat buat keluarga ya. Keluarga yang ya insyaallah. Masya Allah, memberi syafaat 10 Iya, orang 10 ya. orang ya. Masya Allah. Dan ini luar biasa karena katanya Nak ini dari SD ya di Al-Biruni ya. Iya. Umi ya, SD terus lanjut ke SMP dan mudah-mudahan SMA-nya juga. Ya, Nah SMA ini sudah. katanya kakak-kakaknya juga dari Al-Biruni juga. Iya, Ya, banyak. dulu kalau Abi Umi sendiri memasukkan Aini pertama itu sebenarnya apa gitu, memasukkan kakaknya pertama kali di Al-Biruni Mandiri yang dilihat apanya dan apakah itu memang sesuai harapannya Abi dan Umi atau bagaimana? Oh iya. Jadi kan yang pertama kan masuk itu kan yang anak kedua sih sebenarnya. Pertama yang dia di pesantren di umur ini Ismail dulu SD. SD saya Iva Iba dia SD di Pembina. Iya. Dari Ismail tuh. Masya Allah. Terus anak yang jelas 4 anak kami ya di Al-Biruni. Insya Allah. Dan itu tentu melihat karena ini sekolah adalah Islam terpadu. Jadi bukan hanya pelajaran umum, tapi pelajaran keagamaan itu betul-betul dijaga. Ya. Dan ya tata krama, akhlak ya sangat dipentingkan juga di Al-Biruni. Jadi saya lihat alhamdulillah ketika mereka masuk di sekolah, di rumah bawaannya bagus juga lah ya, bagus alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang juga kadang-kadang sih itu sholat duhanya waktu libur misalnya Sabtu Ahad nggak Libur rutin, juga iya duhanya. kadang libur kadang nggak Tapi rutin. alhamdulillah ya dari 7 Tapi hari ada. 5-nya duha Lima ya. ya, iya, jadi itu kan bisa jadi apa ya kebiasaan. Tapi sering sering mereka kerjakan. kita kerjakan Iya. ya. Baca Quran dan apa ya, bacaan Qurannya bagus, Masya Allah. bagus ya. Dibanding yang bahkan yang ya maaf yang misalnya yang di pesantren juga kurang, bacanya agak kurang sih. Walaupun di pesantren ternyata jadi betul-betul diperhatikan bacaannya, hukum bacaan tajwidnya sampai gorikan Ya, ya. Masya Allah loh, kemarin waktu Aini kesini memang memang pas tes sedikit, maksudnya saya yang mengajukan Oh gitu. biar beliau biar Aini tasmi dan memang Masya Allah maksudnya iya. dari segi hukum bacaan mantap lah ya. Masya Allah luar biasa. Iya. Memang setelah imtihan itu baru mereka mulai menghafal. Masya Allah, jadi betul-betul nggak menghafal Baca. dulu ya, Belum, ya. bacaannya dibetulin dulu Cara baca. Iya. baru menghafal. Masya Allah luar biasa ya Allah. Ya baik, ayah dan bunda Abi Umi ya, saya lebih suka manggilnya Abi Umi. Luar biasa sekali aktivitasnya, padat, tapi Masya Allah yang di rumah juga alhamdulillah masih terperhatikan. Nah ini satu lagi saya penasaran. Nah ini kalau di rumah mau ini nggak? Mau kerja kewanitaan nggak? Cuci piring apa? Ataukah sudah ada asistennya atau bagaimana? Kalau di rumah memang ada yang bantu ya, kayak bersih-bersih. Kadang-kadang memang, apalagi karena dia anak bungsu. Jadi, saya rasakan memang perbedaannya antara anak bungsu dengan yang bukan. Tapi dia punya tugas. Masya Allah. Jadi mau bisa mandiri ya. Ada, walaupun ada yang sudah ada yang membantu di rumah. Masya Allah luar biasa. Jadi ini Dan bisa. memang anak bungsu karena ada kakaknya jadi Jadi enak ya. banyak yang dibagi tugasnya. Masya Allah. Nah ini ada titipan pertanyaan Bunda. Oh. Ada titipan pertanyaan.
cara memotivasi Ananda ketika menghadapi problematika remaja sehingga tetap fokus pada tujuannya. Nah, itu gimana? Karena kalau remaja itu kan menghadapi yang namanya mohon maaf ya, siklus, datang bulan, udah galaunya nggak karu-karuan seperti itu. Nah, kata-kata apa yang sering disuntikkan ke Ananda ini biar tetap bersemangat menghafal dan tidak ngedrop ya, gitu. Kan kadang kalau udah ngedown kan ya Allah males banget gitu kalau saya ya bawaannya gitu. Nah, ini gimana, apakah jadi ini tadi titipan pertanyaan dari salah satu ustadz yang juga menginginkan Anandanya menjadi hafiz-hafiz 30 juz yang istiqomah. Nah, itu Ya, yang selama ini saya terapkan namanya juga ya, Ananda ini kan manusia juga ya. Remaja, masa-masa kalau ini masuk masa SMA, katanya masa-masa SMA itu masa penuh gejolak atau apa gitu ya. Ya, yang saya terapkan selama ini bahwa walaupun misalnya dia agak istilahnya dia sering mager, usahakan adalah yang dia tetap kerjakan atau tetap dia murojaah ya, walaupun sedikit. Jadi jangan sampai berhenti sama sekali dalam waktu yang lama. Itu akan kita harus punya upaya yang lebih lagi kalau untuk memulainya. Jadi memang harus dijaga walaupun sedikit, yang penting jangan sampai putus. suka curhat nggak? Iya, suka sih curhat. Oh, Masya Allah. Tapi dia lebih apa ya, dengan kakaknya nomor 2. Oh, Ada lebih yang dekat. harus ya biasa juga dengan nomor 1, cuma nomor 1 lagi nggak di sini. Jadi dia lebih sering curhat sama yang nomor 2. Jadi kalau mau tahu rahasianya nanya. Oh gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ada tempat curhatnya, artinya adalah tempat dia menumpahkan begitu. Ya. Kalau remaja kan butuh Dia sekali. terbuka sih orangnya kalau sama Alhamdulillah. kita semua. Kalau sama keluarga terbuka ya. Terbuka. Masya Allah, biasa nih. Jadi di luarnya pemalu, tapi di dalam keluarga itu dia buka dirinya. Kan karena terkadang yang susah itu justru terbuka pada keluarga, ya kan? Tapi Umi kan biasa kadang ada beberapa anak yang di luar dilihat bagus, apa di keluarga dilihat bagus, ternyata di luar wah dia baru lepas baru curhatnya di situ, bahaya ya curhat di medsos. Masya Allah. Kalau dari Abi nih apa nih Abi? Biasanya kalau misalkan Anandanya ada dari Naaini yang menghadapi problematika remaja atau lebih sering ke Uminya ya? Lebih sering sih ke Uminya ya, walaupun ke Abinya juga. Jadi kalau saya lihat ya kadang dia curhat lihat malah mungkin ya menanyakan kenapa orang begitu ya. Kenapa mereka Iya. jadi justru Rasa ingin tahunya kan besar. iya, kenapa begini, kenapa remaja. ini boleh nggak ya, jadi dijelasin gitu. Masya Allah, bagus itu karena mau bertanya ya, Iya. Abi Umi. Jadi dia nggak, jadi berarti Masya Allah ya, Abi Umi ini dipercaya sama Naaini, jadi Naaini mau bertanya gitu. Iya. Seandainya Naaini tidak dekat dengan orang tuanya, pasti dia akan lebih memilih bertanya ke Iya, teman-temannya temannya. atau cari Iya, di iya, Google juga. seperti itu, takutnya kan tersesat. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini kebetulan kemarin juga podcast dengan psikolog. Bahwa sosok seperti Abi Umi ini luar biasa ya, yang yang bisa dipercaya sama anak-anak. Yang selama ini dilakukan itu bagaimana ya? Kok bisa anaknya bisa deket gitu, bisa mau curhat begitu? Kalau kami ya biasanya kami itu konsisten ya. Jadi apa yang kita katakan begini sama. Jadi nggak berubah. Ya harus jujur, nggak boleh tidak. Itu kemudian ya konsisten dengan apa yang ya tentu kita selalu berusaha ya sesuai dengan aturan Al-Quran, dengan hadis Allah dan Rasulnya, mengikuti itu. Ya anak-anak ya senang lah gitu ya, dan
ada ini, walaupun kadang-kadang juga ada gejolak yang lain ya. Iya. Kadang lihat, makanya sempat nanya juga gini gimana kalau gini. Nah, ya gitu, itulah namanya fenomena remaja ya. Ada yang lain begini. Nah, saya beri motivasi untuk dakwah, justru disitulah perannya, sampaikan teman-temannya bahwa gini. Berarti harus bisa menjadi orang tua yang jadi teladan ya, Teladan, konsisten ya harus dengan memang ucapannya. kamu ya. Masya Allah. Tapi berusaha. Baik, Iya. terakhir mungkin ada pesan buat para orang tua di rumah, ayah dan bunda. Nah ini ada kamera. Saya Silakan, mungkin ada pesan untuk ayah bunda yang ada di rumah yang menginginkan anandanya menjadi hafiz-hafizah. Nah, ini bagaimana? Ya, yang selama ini saya rasakan bahwa usaha yang kita kerjakan itu tentulah tidak akan berhasil kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi memang senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ya, karena la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang kita berniat begini, begitu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi ya senantiasa berharap ya pada Allah, bergantung pada Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa podcast hari ini. Syukron atas kehadirannya Abi dan Umi dari Ananda Nur Aini Sulaiman. Jadi pesannya tadi buat semua pemirsa yang ada di Al-Biruni Mandiri TV, semua ikhtiar yang kita lakukan itu pada ujungnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tempat kita bergantung hanya kepada Allah, tidak ada yang lain, karena la haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Syukran atas kehadirannya Abi Umi, dan terima kasih yang sudah menonton podcast kita hari ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.